Syukran. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, sebagai hambanya kita meminta pertolongan kepadanya, sebagai hambanya kita memohon ampunan kepadanya, sebagai hambanya kita memohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya pula kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Berlindung kita kepada Allah dari diri yang buruk dan dari amal perbuatan yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka tidak ada seorang pun yang dapat menunjukinya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang layak diibadahi dengan benar melainkan Dia Allah Ta'ala semata, yang esa Dia dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya. Semoga rahmat beserta keselamatan senantiasa Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada keluarga beliau. Semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga keridhaan Allah untuk atau atas mereka semuanya. Dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan untuk siapapun yang mau mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Jangan kalian meninggal kecuali kalian sebagai muslim. Muqaddimah ayat ini ada dalam surat yang ketiga, ayatnya 102, Ali Imran. Untuk lengkapnya, mufassir atau penafsir Al-Imad Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala salah satunya memberikan penafsiran ayat ini dengan mengatakan, satu, terkait dengan makna takwa dengan sebenar-benar ketakwaan. Beliau mengambil penjelasan yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan terkait makna takwa dengan sebenar-benar ketakwaan dengan mengejawantahkan tiga hal, dengan melaksanakan tiga perkara. Satu, huwa ayyuta'a fala yu'sa. Dia, maksudnya Allah, hendaknya senantiasa ditaati, bukan didurhakai. Yang kedua, wa ayyudhkara fala yunsa.
Allah hendaknya senantiasa diingat, bukan dilupakan. Yang ketiga adalah wa ayyushkara fala yukfar. Allah hendaknya senantiasa disyukuri, bukan dikufuri. Itu mana takwa yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian di ujungnya tadi kalimat yang berbunyi artinya janganlah kalian meninggal kecuali kalian muslim. Mufassir pun memberikan penjelasan dengan mengatakan hafidhu al-islama, jagalah oleh kalian Islam, peliharalah oleh kalian Islam, agama Islam, fi hali sihhatikum wa salamatikum, ketika kalian kondisinya sehat, selamat, sejahtera, dan dalam kondisi apapun. Tujuannya adalah litamutu alaihi, supaya kalian itu wafat, meninggal di atas Islam. Jadi ketika mau menjaga hal yang penting, maka akan diwafatkan dalam perkara itu. Ketika menjaga Islam, maka akan diwafatkan dalam Islam. Melakukan kemaksiatan, maka juga akan diwafatkan dalam hal apa yang kita lakukan. Karena Allah Ta'ala sampaikan dalam hadits qudsi, ana inda dhanni abdi bi, saya di sisi prasangka akan hambaku. Taib. Para tamunya Allah Baitul Muhim, para sahabat Baitul Muhim rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Allah izinkan kita kembali masuk di rumahnya. Allah izinkan kita kembali untuk hadir di rumahnya. Tentu kita berharap ini bagian dari sesuatu yang kata Rasulullah SAW, kelak pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala semata. Dan itu untuk 7 golongan. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya mu'allakun, bentuk maf'ul, selalu dikaitkan, selalu digantungkan dengan masjid. Taib. Para tamu Allah, kita akan berbicara melanjutkan dari kitab Al-Adabul Islamiyah Al-Murattabah Alal Hurufil Hijaiyah. Itu kitab adab Islam yang disusun berdasarkan urutan abjad Arab, dari alif, ba, ta, dan seterusnya. Pertemuan yang 1 bulan yang lalu adalah kita telah menyelesaikan huruf ba, yaitu birrul walidaini, berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Kita akan masuk di huruf ta sekarang, yaitu bicara tentang at-tasya'ubu, at-tasya'ub, yaitu akhlak, bagaimana supaya kita benar. Ini at-tasya'ub artinya adalah menguap. Tapi sebelum kita bicara tentang at-tasya'ub, ana ingin bacakan satu renungan yang bagus, renungan cantik yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala. Beliau sampaikan demikian dalam renungan itu, dan qadarullah adalah malam hari ini adalah terakhir kita pada bulan Syawal, karena tanggal 29 Syawal bulan Hijriah itu adalah terakhirnya tanggal 29, kecuali ada tertutup oleh awan, maka disempurnakan bulan itu menjadi 30 hari gitu. Taib. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ta'ala memberikan judul renungannya dengan mengatakan Rabbu Ramadan, Rabbu kullis syuhuri. Asy-syuhur itu bentuk jamak daripada syahrun. Syahrun artinya bulan, syuhurun artinya beberapa bulan.
Arti dari judul tadi adalah Tuhannya Ramadan adalah Tuhannya semua bulan. Dari judul ini sebenarnya antum sudah paling tidak pemikiran sudah tergiring lah. Apa yang kira-kira diinginkan dari sebuah renungan yang disampaikan oleh Syekh tadi. Baik. Kemudian lebih lanjut beliau sampaikan, Syekh mengatakan ibadullahil mu'minin gitu. Ibad itu bentuk jamak dari abdun, bentuk tunggal, artinya hamba, seorang hamba. Ibadun adalah beberapa hamba. Ibadullahil mu'minin yang artinya para hamba Allah yang mukmin, laki-laki dan perempuan tentu. Beliau katakan la in intaha syahru Ramadan. Sungguh jika, lamnya lam takkid, sungguh jika bulan Ramadan telah usai, intaha bentuk sulasi mazid dengan pola kalau wazannya ifta'ala gitu. Anak ulang. Beliau katakan sungguh jika bulan Ramadan itu telah usai, fa inna haqqallahi ta'ala la yantahi illa bil mauti. Saya pelan-pelan bacanya. Jadi kalau antum yang belajar lughah, antum insyaallah faham. Sesungguhnya artinya hak Allah Ta'ala, berarti kewajiban setiap muslim yang harus dipenuhi. Sesungguhnya hak Allah Ta'ala tidak akan pernah ada kata berhenti yang mesti kita tunaikan kecuali dengan adanya kematian. Jadi ajal, kematian itulah saatnya berhenti melakukan haknya Allah. Sebelum ada kematian berarti haknya Allah istimrar, terus menerus, tidak ada kata berhenti. Fi ayyi halin bahasa Arabnya, dalam situasi kondisi apapun tidak ada kata berhenti. Apa hak Allah? Sahabat beliau yang masih muda masuk Islam usia 18 tahun, meninggal usia 34 tahun, diangkat jadi wali kota untuk Yaman usia 26 tahun. Siapakah dia? Man huwa? Abu Abdurrahman, yakni Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliaunya pernah ditanya oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya, ya Mu'ad, hai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Mu'ad, apakah engkau tahu apa toh haknya Allah atas para hambanya? Ketika Mu'ad ditanya dan Mu'ad memang tidak tahu, beliau mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Itulah akhlaknya para sahabat radhiyallahu ajma'in ketika memberikan jawaban. Kemudian Rasulullah SAW memberikan tarbiyah kepada Mu'ad bin Jabal dengan mengatakan, hak Allah atas hambanya adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, supaya mereka para hambanya Allah beribadah, ada kata ibadah, kepada Allah dan tidak menyekutukan dalam ibadah itu dengan apapun, tidak menyekutukannya dalam ibadahnya dengan apapun. Itu adalah haknya Allah. Ada hak hamba atas Allah, yaitu Allah alla yu'adzibahum.
bahwa Allah tidak akan mengadab mereka ketika para hambanya tidak menyekutukan Allah. Lah terkait dengan tadi, haknya Allah Ta'ala tidak akan pernah ada kata berhenti, kata usai, kata selesai, kecuali dengan adanya kematian. Maka dalam kitab Al-Hilyah, pakai H, dalam kitab Al-Hilyah Ibnul Mubarak dan Abu Nuaim. Ibnul Mubarak itu nulisnya alif ba nun spasi alif lam mim ba alif ra kaf. Ibnul Mubarak. Abu Nuaim tulisannya alif ba wawu spasi nun ain ya mim. Keduanya menyampaikan sebuah renungan yang cantik untuk kita terkait dengan ibadah. Apa kata beliau? Laisa lil mu'mini rahatun duna liqa'illahi azza wa jalla. Laisa tidak ada, seartikan bebas, karena arti letterleknya nanti antum kurang nyambung. Laisa ndak ada lil mu'min bagi mukmin rohatun istirahat. Tidak ada dalam kamusnya, dalam bukunya, dalam mindsetnya mukmin kata istirahat dalam ibadah. Ndak ada. Jadi ibadah itu jalan terus selama belum ada kematian. Jadi sekarang pertanyaannya, antum yang hadir, ikhwan akhwat, antum yang hadir, hadirnya antum berarti menunjukkan antum afan, belum datangnya ajal. Kalau belum datangnya ajal berarti hak Allah Ta'ala tetap jalan. Kata ulama salaf tadi mengatakan tidak ada dalam kamusnya mukmin kata istirahat dalam ibadah selain ketika nanti liqa'illahi azza wa jalla, selain ketika nanti berjumpa kepada Allah jalla wa ala, dalam kurung meninggal. Begitu. Jadi jalan terus. Maka Allah Ta'ala diperintah oleh Allah Ta'ala. Anak ulang, maka Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Ta'ala sebagaimana tertuang dalam surat yang ke-15 Al-Hijr. Silakan Pak Agus, di ayat yang terakhir 99. Monggo. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu ajal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ayat ini perintahnya bukan jamak loh. Ayat ini adalah perintah kepada beliaunya Rasulullah SAW. Wa'bud, bentuk kata kerja perintah tunggal. Dan beribadahlah engkau Muhammad dalam kurung itu Rabbaka kepada Tuhanmu. Jadi ibadahnya jelas, sasarannya jelas ke Rabb Allah Ta'ala. Jadi hidupnya orang mukmin itu kerja. Hidupnya orang mukmin itu adalah membuat karir dengan kerja. Penilai yang jujur, yang tidak akan bisa dibuat konspirasi adalah Allah. Hidupnya mukmin itu beramal. Tapi tadi ayatnya mengatakan sembahlah Muhammad kepada Tuhanmu. Maf'ulnya sasarannya jelas, Tuhan. Hatta ya'tiyakal yakin, hingga kematian datang Muhammad kepada diri kamu. Jadi sebelum datang kematian tetap kerja, tetap beramal, tetap beribadah. Jadi nggak ada istirahat, mentang-mentang Ramadan telah usai, kemudian usai juga dekatnya dengan Baitul Muhim. Nggak bisa kita pungkiri, antum sudah melihat secara kenyataan. Nggak bisa kita pungkiri, Baitul Muhim waktu awal Ramadan
Makanya kenapa sekarang jadi cantik 2 lantai ini. Waktu itu belum 2 lantai kan. Iya. Waktu awal Ramadan pasti penuh jamaahnya. Coba saya tanya, yang antum yang orang Asian Park, waktu awal Ramadan apakah cuma 1 saf? Sampai mana? 5 saf. Itu. Ya memang tidak bisa kita pungkiri karena memang Ramadan itu bulan yang dilipat gandakan secara nilai, secara value, secara pahala. Tapi yang menjadi satu PR persoalannya adalah apakah kemudian ketika Ramadan telah usai juga gitu loh. Makanya tadi beribadah kepada Tuhanmu hingga kematian datang kepada diri kamu. Jalan terus itu ibadah. Taib. Kemudian tadi sudah Anda sampaikan yang disampaikan oleh Ibnu Mubarak dan Abu Nuaim tadi, ya, tidak ada kata istirahat, tidak ada. Jalan terus. Kemudian gini, hidup orang mukmin itu capek karena kerja. Hidup orang mukmin itu pasti lelah karena kerja. Tapi dari capeknya, dari lelahnya akan punya nilai ketika lillah. Jadi nggak usah teriak, aku udah capek itu. Ya hidup itu pasti capek. Nggak bisa tidak. Namanya ibadah kok. Antum baca Mas Pak Agus, suratnya Al-Baqarah ayatnya 218. 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman gitu. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam ayat ini ada 3 hal. 1, innal ladzina amanu. Iman itu ra'sul amri bahasa Arabnya. Modal utama. Perkara paling utama. Karena apapun ketika nggak ada iman, ibadah apapun ketika nggak ada iman, maka hanya akan meninggalkan kesia-siaan. Maka amalnya orang yang tidak Islam itu seperti debu berterbangan. Amalnya orang yang tidak Islam saja mesti bertauhid. Kenapa? Karena dia mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah gitu loh. Jadi amalnya orang yang tidak Islam itu digambarkan oleh Allah Ta'ala seperti debu berterbangan, nggak ada nilainya. Mau banyak sedekahnya, mau bagus akhlaknya, seperti debu berterbangan. Baik, sebelum saya lupa, silakan Pak Agus untuk dibaca tentang amalnya orang di luar Islam. Suratnya 25 Al-Furqan ayatnya 23. Silakan. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu dalam kurung bagaikan debu yang berterbangan. Inilah amalnya orang yang tidak Muslim. Ini amalnya orang tidak Islam. Mau bagus, mau banyak, mau cantik, mau menawan, tapi ketika bukan Muslim hanya akan meninggalkan kesia-siaan. Lah, tadi ayatnya Al-Baqarah 218, sesungguhnya orang-orang yang mukmin. Jadi perkara paling utama landasi dengan keimanan. Kemudian summa hajaru wajahadu. Yang kedua hijrah. Yang ketiga jihad. Itu ada kata tahwi, cenderung, rindu. Bahasa orang Jawa ini gandrung. Ini orang Jawa ini. Itu anak kelanang tuh, mantuku itu. Orang Jawa bilang gandrung, ya Mas ya, benar. Jadikan hati setiap manusia itu rindu, cenderung, condong, kangen dengan rumah engkau.
dibuktikan oleh orang Baitul Muhim, dibuktikan oleh yang selain dari Baitul Muhim. Mereka datang, kosnya high cost, tinggi, Insya Allah. Kenapa mereka datang? Rindu. Kenapa mereka datang? Condong. Tadi kata Ibrahim, maghrib tadi kita condong, rindu ke Baitul Muhim. Isya kita rindu dan condong ke Baitul Muhim. Subuh besok pertanyaannya sama, ada kerinduan gak ke Baitul Muhim? Saking cintanya dengan Masjidil Haram loh. Tanya yang sudah umroh deh. Saking cintanya dengan Baitul Haram, itu sampai catering di hotelnya itu hampir jarang terjamah. Jarang terjamah. Kenapa? Dia sibuk di rumah Allah Baitullahil Haram. Bener. Dia cuma modal berapa real, kemudian yang penting nanti untuk bisa dia buat beli jajanan untuk mengenyangkan sedikit perutnya. Padahal makanan di hotelnya, Allahu Akbar, apalagi bintang 5, pasti mewah. Saya mengalami seperti itu ketika Ramadan, Idul Fitri di sana. Gitu loh, Masya Allah. Jadi bahkan tadi maghrib isya dia gabung, karena ketika harus pulang dia tadi ketinggalan. Jadi sekarang saya tidak mengatakan harus maghrib isya digabung, enggak. Munculkan kecondongan hati kita, munculkan kerinduan hati kita untuk datang yang namanya rumah Allah. Baitul Muhim rumah Allah, bait-bait yang lain adalah rumah Allah. Taib. Kemudian kata Syekh mengatakan, hafidhu ala dinikum fi kulli hayatikum. Jagalah, kata Syekh mengatakan, jagalah agama kalian Islam dalam sisi kehidupan kalian. Dalam kehidupan kalian tetap jaga Islam. Karena rumusannya begini, menjaga dijaga, memenuhi dipenuhi, menolong ditolong. Gitu rumusannya. Taib. Jaga agama kalian, kata Syekh. Fa innahu ra'su malikum indallahi ta'ala. Ra'sun itu kepala, mal itu harta. Agama Islam adalah modal utama kita ketika nanti kita berjumpa kepada Allah Ta'ala. Kalau modalnya maaf tidak bagus, jangan berharap akan dijaga sama Allah, karena kita nggak menjaga. Kalau modal utama maaf kita sia-siakan, kita juga akan disia-siakan sama Dia Allah. Kemudian Syekh mengatakan, wa huwa najatukum minan nar. Agama kalian, kata Syekh, adalah penyelamat kalian dari neraka. Fahafidu ala dinikum wa tamassaku bih. Jaga agama kalian, kata Syekh, pegang erat-erat agama kalian. Fi kulli syuhur, dalam semua bulan. Wa fi kullil awqat, dalam semua waktu. Kesimpulannya, alhasil kesimpulannya, maksud saya dari baca renungan disampaikan Syekh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan adalah munculkan rasa kerinduan dan kecondongan datang ke rumah Allah. Tidak ada kata berhenti, tidak ada kata istirahat, tidak ada kata istirahat. Makanya ketika saya mengisi satu masjid di daerah dekat dengan Roja sana, ada sebuah tulisan yang spanduk itu memanjang dari diikat ke sana sini. Tulisannya begini: tempatkan dirimu di belakang imam sebelum kamu ditempatkan di depan imam. Terus dibikin keranda menui. Jadi di situ ada dibikin di gambar keranda, tapi tulisannya
Orang baca, kalau orang yang tidak bisa baca mungkin nggak akan datang ke masjid. Tapi kalau orang baca masih bandel ke masjid ya nggak tahu, mungkin gagal paham kan gitu. Tapi tulisannya jelas-jelas, tempatkan dirimu di belakang imam sebelum kamu ditempatkan di depan imam. Ini saja renungannya sudah masuk Isya, betul ya? Materi tentang menguap, karena menguap penting yang akan saya sampaikan, karena tidak sedikit yang kalau sholat begini gitu ada. Nah, supaya nggak begitu, ilmunya ada di sini dalam kitab ini. Terima kasih untuk semuanya, para sahabat Baitul Muhim, para tamu Allah. Cukup, betul ya? Nggak ada pertanyaan? Ada? Tafadhal. Yuk, fatafadhal masykurah kalau ada pertanyaan. Tapi sudah Isya. Baik. Ada pertanyaan? Silakan. Ini adzan dulu, nanti tanya jawab. Baik. Yuk silakan yang muadzinnya. Taib, para sahabat Baitul Muhim, para tamu Allah, ada pertanyaan yang akan disampaikan. Falyatafadhal masykura. Kalau ada pertanyaan. Tidak ada, anda lanjutkan. Ustaz, Tafadhal. Bagaimana cara menghadirkan suasana ya? Karena bulan Ramadan itu kan kita semua tahu lingkungan kita itu mendukung kita untuk semangat beribadah gitu ya, karena di sekeliling kita juga semangat gitu. Nah, ketika sudah masuk bulan Syawal biasanya ini menurun, jadi kita ikut-ikutan, maksudnya termasuk kita juga jadi turun gitu. Bagaimana cara menghadirkan semangat yang sama seperti pada saat bulan Ramadan gitu. Terima kasih Ustaz. Afwan. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha itu pernah bertanya kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya demikian. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Beliau pertanyaannya demikian, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallahi ta'ala? Amal apa Rasul yang paling Allah Ta'ala cintai? Pertanyaannya itu. Tadi pertanyaan dari Pak Agus membuat suasana gitu loh. Jadi oasanya bagaimana, oase kayak waktu Ramadan gitu loh. Walaupun bulannya sudah Syawal gitu kan. Walaupun bulannya nanti masuk Dzulqa'dah. Terus kan berjalan. Anak ulang, Aisyah nanya, wahai Rasul, amal apa yang paling Allah Ta'ala cintai? Apa kata Rasul? Jelimetkah? Sulitkah? Enggak. Rasulullah SAW telah menjawabnya demikian, adwamuha wa in qall, adwamuha wa in qalla gitu. Amal yang dikerjakan secara terus menerus, langgeng, istimrar, sekalipun butuhnya kecil gitu loh. Islam itu menginginkan bukan nyumbang langsung sekaligus sekian miliar selesai udah, enggak, tapi terus menerus berjalan, karena selama kehidupan selama itu pula akan berjalan. Lakukan amal walaupun kecil tapi terus menerus gitu. Makanya Rasulullah SAW itu memberikan pelajaran kepada sahabatnya yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai keduanya. Apa kata Rasulullah SAW kepada sahabatnya itu? Rasul mengatakan, la takun mithla fulanin,
La takun, bentuk fi'il nahi itu. Kamu jangan seperti si fulan. Kana yaqumul laila. Dulu dia itu qiyamul lail loh. Fataraka qiyamul lail. Sekarang dia tinggalkan qiyamul lail. Makanya itu, lakukan amal tapi continue. Yang kedua, Pak Agus, adalah Rasulullah SAW sampaikan, ingat 3 poin ini, ingat-ingat itu. Hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Apa kata Rasulullah SAW? Saddidu wa qaribu wasta'inu. Saddidu itu bentuk fi'il amar semuanya itu. Saddidu, berusahalah untuk selalu benar. Bukan pasti benar, berusahalah untuk selalu benar. Karena manusia tetaplah manusia, punya kecenderungan untuk benar, punya kecenderungan untuk salah. Jadi bukan pasti benar, jangan memastikan. Manusia itu makhluk yang tidak punya kepastian. Tapi berusahalah untuk selalu benar. Wa qaribu, dekatilah akan kebenaran. Yang terakhir, wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah untuk bisa selalu menetapi kebenaran. Karena yang punya hidayah dia. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, yang punya hidayah dia. Dan hidayah itu mahal. Hidayah itu kemuliaan. Jadi harus kita jemput sekarang. Saddidu, berusaha untuk benar. Wa qaribu, dekatilah kebenaran. Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah untuk bisa selalu menetapi akan kebenaran. Udah. Jadi kalau antum melihat ada orang futur, nah kaitan dengan pertanyaan Pak Agus, ada orang yang futur waktu Ramadan semangat, Syawalnya futur, antum nggak akan buru-buru untuk ngejas, menghakimi. Kenapa? Karena keimanan itu yazidu wa yankus. Antum gak akan menghakimi. Karena boleh jadi maaf, antum akan seperti itu nantinya. Tugas kita bukan menghakimi. Tugas kita adalah memberikan nasihat. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mu'idatil hasanah. Itu An-Nahl surat 16 ayat 125. Itu loh. Jadi sekarang, maka tadi renungan dari Syekh Shalih bin Al-Fauzan tadi itu adalah memberikan tadi diantaranya surat 14 ayat 37, condongkan hati, munculkan hati rindu dengan Baitul Muhim ketika dekat dengan Baitul Muhim. Qadarullah pas safar, condongkan hati dengan Bait Allah yang dimana ketika antum safar. Itu dengan kata kunci tadi sudah saya sampaikan, antum menjaga akan dijaga. Nahnu, kita menolong, kita akan ditolong. Kita memenuhi, kita akan dipenuhi. Udah, gak ribet kok. Demikian. Taib, ya. Gak ada lagi? Ada pertanyaan? Kalau udah ada, kita tutup, siap-siap untuk sholat isya. Taib, al-an nantahil muhadharah, kita tutup akan pertemuan dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا